Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema. Kita merenungkan kembali bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan kita sudah berada pada kitab Yosua, pasal yang ke-23. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, sumber hidup kami, yang adalah Allah yang telah mengasihi kami dalam Yesus Kristus, memberikan dirinya melalui Roh Kudus untuk mengurapi kami, mengerti, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Demi nama Yesus, Engkau berkarya melalui firman-Mu ini. Amin. Yosua pasal 23, saudara, ini berbicara tentang pidato perpisahan daripada Yosua di masa tuanya. Nah, dalam bagian ini kita melihat bahwa Yosua menyampaikan kepada mereka supaya mereka setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang telah membawa mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Semata-mata mereka bisa memasuki tanah perjanjian itu oleh karena karya atau pekerjaan Tuhan, atau karena kuasa Tuhan yang sanggup membawa mereka seperti yang Dia janjikan. Tuhan sendiri yang telah menghalau semua penduduk-penduduk yang ada di tanah yang dijanjikan Tuhan itu, dan bahkan membuat mereka takluk, tunduk, takut, gemetar dan gentar terhadap bangsa Israel, saudara-saudara. Yosua di sini memperingatkan mereka bahwa supaya mereka tidak mengikuti cara hidup daripada orang-orang yang masih ada tersisa di tengah-tengah mereka. Tetapi biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janji itu juga. Nah, dalam ayat yang ke-10 di sini, bahkan Yosua menyampaikan begini kepada mereka. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikan kepadamu. Adalah hal yang mustahil, saudara, bagi umat Israel pada masa itu untuk merebut tanah perjanjian itu kalau dalam kekuatan tentara mereka sendiri. Karena begitu banyaknya, saudara, kota-kota, dan ada begitu banyaknya rakyat dan pasukan-pasukan mereka jauh sekali melebihi daripada jumlah orang Israel yang ada, yang hanya sekitar 2-3 juta orang itu, saudara. Dibandingkan penduduk dari seluruh Kanaan itu, tentu itu satu jumlah yang sangat besar. Tapi Tuhan berkata, karena Tuhan berperang untuk mereka, maka dikatakan di sini oleh Tuhan, 1 saja dari kamu mengejar 1000 orang. Yosua memperingatkan kepada mereka bahwa peperangan ini adalah Tuhan. Ketika mereka 1000 orang dari mereka itu melihat 1 dari kamu, ya, 1000 orang itu takut terhadap 1 orang dari kamu. Tetapi kamu harus ingat satu hal, bahwa itu bukan karena kamu, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai kamu. Sehingga 1 orang saja dari kamu, kalau ada penyertaan Tuhan, itu 1000 orang Kanaan itu ketakutan. Inilah, saudara-saudara, kalau penyertaan Tuhan ada pada orang Israel. Demikian, saudara-saudara, supaya mereka tidak jumawa atau menjadi tidak angkuh dan sombong lalu melupakan Tuhan seolah-olah bahwa itu hasil usaha mereka sendiri. Nah, inilah, saudara-saudara, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya diajar mereka untuk bisa menilai dengan hati nurani yang benar bahwa mereka menikmati tanah perjanjian itu sekarang bukan hasil usaha mereka. Yakin itu murni karena pemberian Allah sesuai dengan janjinya terhadap umat Israel. Seringkali juga dalam hidup kita demikian, saudara-saudara. Hanya karena satu persoalan saja, kadang-kadang orang menjadi
begitu uring-uringan, melupakan saudara-saudara akan segala pertolongan Tuhan yang telah diberikannya di hari-hari yang dia lewati. Sehingga ya boleh kita katakan kepada orang itu, masa iya sih hanya karena persoalan satu ini kamu tidak yakin lagi bahwa Tuhan sanggup menolong kamu? Begitu banyaknya persoalanmu di sepanjang hidupmu yang sudah kau lewati itu, Tuhan menolong, menghindarkan engkau, melepaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan hidupmu, dan ya berbagai hal yang bisa dikatakan tentang pertolongan Tuhan. Masa iya karena satu ini engkau menjadi ragu-ragu dengan Tuhan, engkau menjadi meninggalkan Tuhan apalagi? Ya, ini kan hal yang terjadi saudara-saudara. Seringkali hanya karena masalah pasangan hidup. Ya, hal-hal seperti itu lalu kemudian melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan begitu saja, yang telah memberikan keselamatan yang sempurna dalam hidupnya. Tetapi saudara, di sini kita dinasihati melalui bagian firman Tuhan ini saudara, untuk supaya tetap setia bahwa hidup kita ini karena kasih karunia, bahwa anugerah Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita, bukan usaha kita. Kalau kita menerima janji Allah itu saudara-saudara, itu pun bukan karena kesetiaan, kebaikan, dan bukan karena perbuatan kita saudara, tetapi semata-mata itu kebaikan Allah. Itu semata-mata kasih Allah. Dia berikan kepada kita yang sesungguhnya tidak layak untuk kita terima. Tetapi karena karya Kristus di atas kayu salib, saudara-saudara, yang telah menebus, membeli hidup kita, menjadikan kita anak-anaknya, maka kita menjadi ahli waris dari semua janji itu. Kita berhak kemudian menerima dan menikmati janji Allah itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena kebaikannya, karena kasihnya kepada kita. Dia tidak bisa, saudara-saudara, memungkiri hal itu dalam dirinya. Dia Allah kasih. Dia begitu baik, dan dia berikan sebagai sebuah anugerah, pemberian yang tidak layak, tidak pantas, yang tidak ada usaha dari kita, tapi dia karuniakan kepada kita. Itulah keselamatan yang saudara miliki. Dan segala perbuatan Tuhan atas hidupmu yang kau alami selama ini, itu bukan hasil usaha dan kebaikanmu saudara. Karena sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerima. Tetapi karya Kristus memantaskan kita. Karena kebenaran Kristus, kekudusan Kristus dikaruniakan bagi kita, maka itu menjadi layak untuk kita terima. Dilayakkan, dipantaskan. Itulah Bapa kita di surga saudara. Sesungguhnya yang Dia inginkan dalam hatinya adalah kasih karunia. Dia tahu adalah hal yang mustahil untuk kita bisa datang kepadanya, untuk kita bisa menerima, mengambil, menikmati berkat-berkatnya dan keselamatan daripadanya. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Dia berikan itu kepada kita, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, supaya kita tidak lagi mengalami murka Allah seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Pada bagian terakhir dari pembacaan ini, ayat 16 berkata, apabila kamu melangkahi perjanjian yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka murka Allah akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah dijanjikannya kepadamu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah perbedaan di dalam perjanjian lama, di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia. Di bawah hukum Taurat, manusia berusaha untuk berkenan kepada Allah. Tapi itu mustahil, saudara-saudara. Karena manusia berdosa, bagaimana mungkin manusia bisa datang kepada Tuhan? Hukum Taurat itu baik, dan benar, dan suci. Tapi hukum Taurat tidak pernah bisa menyucikan, membenarkan seseorang. Hukum Taurat dikatakan dalam Roma pasal yang keempat, merangsang dosa dalam diri kita. Merangsang dosa. Sehingga dosa itu justru bangkit di bawah hukum Taurat. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya manusia sadar
bahwa dia butuh anugerah atau kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Sehingga datanglah Yesus memberikan kasih karunia kepada kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Karena itu, apapun yang kau alami hari-hari ini, jangan lupakan kasih karunia Tuhan selalu ada berlimpah, dan selalu kasih karunia demi kasih karunia itu diberikannya dari hari ke hari di hidupmu. Artinya kasih karunia itu bekerja 24 jam dalam kehidupan kita dalam satu hari, saudara-saudara. Dan dia bekerja 7 hari dalam satu minggu, 30 bahkan 31 hari dalam satu bulan, dan 12 bulan dalam satu tahun. Dan ada 365 hari dalam satu tahun. Dia bekerja tanpa henti sedetik pun, saudara-saudara, dalam hidupmu. Inilah, saudara, yang luar biasa sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Sehingga kita dapat tetap bisa setia, kita dapat bisa tetap, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang terus-menerus hidup, tidak meragukan Tuhan, menyembah Tuhan kita dalam segala situasi. Hanya kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Menghargai hidup di bawah kasih karunia itu. Menyadari adanya kasih karunia itu di hidup kita senantiasa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kebenaran daripada apa yang disampaikan Yosua, bahwa kalau kasih karunia Tuhan Allah itu menyertai engkau, saudara-saudara, maka musuh-musuh melihat engkau begitu dahsyat, melihat engkau begitu besar, sehingga mereka tidak berkuasa atas hidupmu sebagai orang yang menerima anugerah penyertaan Tuhan. Karena itu, saudara, hari-hari ini berjalan dalam kasih karunia penyertaan Tuhan yang sempurna, penebusan Tuhan yang sempurna atas hidupmu itu. Sehingga, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam menghadapi apapun, engkau menunjukkan kepada musuh-musuh, kepada dunia, bahwa kita adalah umat pemenang. Saudara adalah orang-orang yang menang atas kehidupan ini, karena anugerah Tuhan melingkupi engkau. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan biarlah kebenaran ini terus bergema dalam hidup kita, menyadarkan kita akan kasih karunia Allah. Menghargai kasih karunia, hidup terus di dalam anugerah itu. Mari kita bersyukur. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, sehingga tidak ada hal yang menaklukkan anak-anak-Mu. Oleh karena anak-anak-Mu disebut sebagai penakluk, lebih dari pemenang, oleh karena kasih karunia Tuhan. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian, saudara-saudara, anugerah Tuhan buat kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.